cuman nggak kayak dia ininya. Berarti dia yang lebih itu. Itu ditonjok dari atas. Dia kayak asbes nih, ditonjok bunyinya. Seng tar 3 kali. Berarti tenda posisinya ini ya kayak merubuh gitu. Enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang pernah gue bilang, bahwa di tahun 2025 gue akan menghadirkan narasumber untuk mengisi podcast di Baper TV. Dan pada kali ini gue kedatangan narasumber, dia punya pengalaman yang cukup menarik, pendakian di Gunung Lawu ya bro. Betul. Ya, kita sapa saja beliau. Siapa bro? Sobur bang. Oke, Sobur. Oke bro, gue sebelumnya nggak kenal lu kan? Siap. Jadi gue sama Sobur teman-teman, gue nggak kenal sama sekali. Gue ketemu, bukan nggak, ya saya ketemu selewatan aja. Jadi please banget, jangan ada persepsi apa-apa. Dan ini real, nyata, nggak ada rekayasa. Nanti bahkan ada dokumentasi asli ya? Dokumentasi ada. Ada, oke siap. Ada dokumentasi aslinya. Oke bro, terkait yang di Gunung Lawu, itu ngelihat sosok ya? Gimana? Kalau sosok sebenarnya gue ngeliat sih bang. Cuma kayak hawa, terus juga banyak sih yang kejadian-kejadian di hari pertama itu tuh. Contohnya kayak kabut, tiba-tiba turun, terus banyak lagi lah. Oke, tahan dulu. Berarti setelah itu ada kejadian lagi ya? Banyak ya? Oke, siap. Oke, bro, tahan dulu. Oke, buat teman-teman semua, buat kalian semua, tontonlah dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip, karena tadi di awal aja cerita ini cukup menarik. Oke, tanpa berlama-lama waktu, kita akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Oke bro, silakan dimulai ceritanya. Jadi pas tahun 2020 itu pertama ke Lawu kan waktu itu. Rombongan kisar 15 orang lah dari Depok, nggak apa-apa ya disebut aja dari Depok ya. Ada 15 orang dari sini, kita jalan di tahun 2020, kita lewat via Candi Cetok, Lawunya. Kita jalan dari sini jam 7 malam. Nah, sampai sono kira-kira jam 3-an lah, 3 jam 2-an. Akhirnya nyampe sono, terus makan dulu, makan baru jalan tuh. Jalan itu ke Posimaksi. Di Posimaksi kita dimintain KTP lah segala macam, terus administrasinya juga. Habis itu baru kita jalan. Paling itu sih bang. Terus di perjalanan, maksudnya selama perjalanan lu naik kapan? Naik elep. Naik elep. Naik elep. Banyak berarti ya orang? 15 orang. Oh, 15 orang? 15 orang. Satu rombongan. Cuman dari teman-teman gua ada 5 orang doang. Itu jatuhnya pendakian bersama. Sama komunitas lain lah. Apa sih namanya kalau gua pernah denger itu? Pendakian kayak gitu yang bareng-bareng itu? Kan ada open trip. Oh ya, open trip. Kalau gue cuma bukan open trip. Pendakian bersama aja. Jadi antara komunitas gua sama komunitas yang lain. Cuma jalannya bareng-bareng dari Depok. Oke, lanjut bro. Terus apa namanya? Kan berarti tadi lu posisinya naik elep ya? Berarti kan anggap aja lu sampai kali ya? Ya maksud gua ya ketika lu sampai seperti apa sih yang lu alamin dari pos 1? Lu ngapain, lu ketemu siapa? Mungkin itu bro, biar teman-teman tahu semua. Nah sebenarnya kalau di awal pendakian gak ada apa-apa sih bang. Jadi kita selesai pendaftaran tuh, kita kan lewat Candi Cetok ya. Jalan terus di pos 1, pos 2 tuh sebenarnya masih aman. Di pos 3 juga sebenarnya masih aman. Karena hujan, terus kita dapatan malam di situ. Niatnya tuh nggak mau ngecamp di pos 3. Karena masih jauh kan mau ke puncak kalau lewat Candi Cetok. Akhirnya emang karena cuaca nggak ngedukung, akhirnya kita mutusin buat ngecamp di pos 3. Karena hujan. Nah habis ngecamp itu, malam sih masih aman nih. Masih aman. Besokan harinya nih pagi kan. Pagi mau muncak, jalan tuh kita dari pos 3. Pos 3, pos 4 masih aman. Baru bu, di pos 3, pos 4, gue pengen tahu kondisi
medannya dulu ya. Medan, gue tahu di pos 3 tuh medannya yang lu lihat kayak gimana? Kalau dari pos 2 ke pos 3 medannya lumayan. Iya. Lumayan kerja lah. Lu ketemu, maksudnya lu jurang atau gimana itu kan tentunya lu pasti. Kalau untuk jurang sih sebenarnya nggak terlalu jurang banget sih, emang udah ada jalurnya kan. Jadi yang jalur itu di pos 2 ke pos 3 itu lumayan terjal. Sampai pos 3 ke pos 4-nya lumayan juga. Cuma nanti pas pos 4 ke pos 5 agak enak lah jalurnya. Nanti ketemu Sabana tuh. Setelah itu Sabana namanya kalau nggak salah Bulak Peperangan tuh, gue lupa. Kayak Bulak Peperangan. Nah itu juga ada sejarahnya kalau nggak salah di situ. Lu tahu sejarahnya? Kalau sejarah nggak tahu sih. Terus dari pos yang Bulak Peperangan jalan lagi. Terus nyampe di pos apa ya namanya? Pos Pasar Dieng. Pasar Dieng itu kalau di sono katanya pasar hantu ya. Pasar setan. Pasar setan. Nah, itu. Mulai di situ tuh ada aneh-aneh lah. Udah seru nih ya. Oke teman-teman, ini udah seru nih. Ayo bro lanjut. Sebenarnya bukan aneh sih, emang mungkin alamnya aja kali ya. Pas sampai Pasar Dieng itu, di pintu gerbang itu tuh, dia kan kayak ada batu 2 gitu. Masuk ke situ tuh batu rapi-rapi banget. Terus ada di sebelah kiri, dia kayak tempat naruh menyan gitu bang. Di sebelah kiri, lupa lah. Nah pas masuk sampai pos itu, langsung kabut turun tuh. Kabut turun semua, gelap nggak kelihatan. Gue sama temen gue tuh bertiga kan jalan. Akhirnya gue panggil, lu jangan jalan duluan, gue bilang gitu kan. Kabut nih bahaya. Gue bilang berhenti dulu, tungguin dulu sampai kabut hilang. Nah pas gue ngeliat ada rokok di situ tuh di tempat duka itu, akhirnya gue inisiatif kan. Sebenarnya apa ya, inisiatif aja sih, nggak mikirin sampai hal-hal horor gitu ya. Akhirnya gue bakarin rokok, gue taruh situ, ya kabut hilang tuh bang. Tapi lu nggak tahu itu harus bakar rokok di itu nggak? Gue nggak tahu karena emang banyak rokok di situ pada mati kan. Akhirnya gue inisiatif aja lah, coba gue bakar rokok kan, gue taruh. Itu kabut semua hilang. Langsung hilang. Begitu ya. Jalanan kelihatan lah semua jalur-jalurnya. Tapi andai kata lu nggak bakar rokok, mungkin masih diselimutin kabut mungkin. Wah itu kurang tahu sih gue. Karena gue ngeliat posisinya di situ banyak rokok, jadi jadi gue ngikutin aja. Mungkin bakar rokok kali. Jadi akhirnya gue. Nah itu benar gitu ya. Padahal itu bukan, lu nggak percaya juga kan? Iya. Sebenarnya bukan percaya sih, bukan nggak percaya, cuman nggak terlalu ini banget. Makanya jatuhnya mitos ya. Jadi sebenarnya Gunung Lawu itu cakep bang. Indah, iya. Cuman emang karena ya tempatnya lah, namanya tempat mistis-mistis kan pasti di gunung, di laut kan. Iya paling itu sih. Terus yang itu yang lu bilang apa? Kabut. Ya siap. Iya yang di kabut. Ya itu habis dibakarin rokok, kabut hilang semua. Akhirnya gue jalan lagi mau ke warung Boiem tuh, warung tertinggi kan dia ada di Gunung Lawu. Sebelum naik ke Boiem di sebelah kiri itu ada apa namanya, bangkai kambing dari di sebelah kanan. Gue nggak tahu dari mananya, cuma gue ngeliat ada sebelah kanan tuh bangkai kambing, gede banget kambingnya. Cuma gue nggak iniin lah, gue ngeliat doang. Akhirnya jalan lagi. Posisi udah mati kambing? Udah mati, gede banget kambingnya. Akhirnya gue jalan lagi. Nggak sempat cari info kenapa itu enggak. Akhirnya emang pengen banget makan di puncak itu kan, di warung Boiem. Akhirnya nyampe tuh di warung Boiem. Cuaca cerah tuh ceritanya. Cerah, kita habis makan, jalan nih mau ke puncak. Pertengahan puncak tuh perjalanan kabut udah turun lagi. Mitosnya nggak boleh pakai baju hijau ya kalau di sana. Oh iya gimana itu? Akhirnya temen gue banyak lah yang pakai baju hijau karena bukan nantang tapi emang karena nggak tahu juga kan. Akhirnya naik lah tuh pakai baju hijau. Terus itu kabut turun semua, turun lagi sampai puncak. Habis foto-foto tuh pala pada puyeng, sini kuping pada merah, entah kecapean entah apa, gue nggak tahu lah. Iya di puncak kayak gitu deh. Tapi maksudnya sempat ngeliat nggak hal-hal yang kayak gue bilang tadi, kalau gitu di laut kan kayaknya ceritanya banyak. Kalau gue pribadi ngeliat langsung kayak gitu nggak, merasakan ya,
temen gue ada. Jadi gue tidur di dalam tenda nih. Itu selesai turun dari puncak ya. Jadi ceritanya udah ke puncak nih. Kita foto-foto, udah beres, turun lagi. Sampai bawah tuh, sampai pos 3, karena emang cuacanya hujan lagi tuh. Sampai pos 3 itu maghrib. Dari puncak ke pos 3 tuh jauh banget bang. Dari pos 3 ke puncak? Dari puncak ke pos 3 tuh jauh turun. Meskipun turun ya, itu jalan karena hujan juga. Jadi agak capek lah. Kaki juga kan hujan soalnya blok-blokan. Iya, sampai di pos 3 maghrib. Di situ tuh udah mulai ada hawa-hawa lagi. Nyampe maghrib. Terus kan di pos 3 itu ada shelter. Nah itu gue ngecamp di gelar tenda gue di belakang shelter itu. Jadi di shelter ini nih ada suara kayak orang ditonjok di atas pas maghrib. Jeder. Temen gue ngeliat nggak ada apa-apa. Tapi dia ngerasain? Itu dia ngerasain. Lu nggak? Gue ngerasain juga, cuman nggak kayak dia seininya. Berarti dia lebih itu. Itu ditonjok dari atas. Gede kayak asbes nih, ditonjok bunyinya. Seng, tar 3 kali. Berarti tenda posisinya ini ya kayak mau rubuh gitu? Enggak, jadi ini tenda gua, ini shelter. Ini kan shelter nih. Shelter itu kayak apa ya sebutannya, bendeng lah ya. Tempat istirahat gitu. Di atasnya asbes, jadi dipukulin. Oh, yang bunyi di atas itu? Bunyinya di atas. Itu. Tapi nggak ada yang roboh itu, nggak ada? Nggak ada yang jatuh, nggak ada yang. Suaranya doang. Akhirnya temen ngeliat kan, dia bingung juga kan, nggak suara doang nih, nggak ada wujudnya. Nah udah habis beres itu, kisar habis isa lah, jam 7-an lah, kan udah beres ya. Makan mie segala macem kan, masak lah. Masuk ke dalam tenda nih, ternyata mau tidur karena capek kan. Jadi tuh gue sebenarnya mau langsung pulang tuh bang, turun dari puncak ke pos 3, prepare pulang niatnya harusnya. Cuman sampai pos 3 tuh cuaca udah nggak dukung, karena jalur pos 3 ke bawah itu udah tanah semua, pasti kan air dari atas turun semua tuh dari jalur. Iya, akhirnya mutusin buat nginep lagi sehari lagi di pos 3 lagi. Sehari lagi? Sehari lagi. Kita nginep, terus tidur tuh di dalam tenda. Gue tidur berlima satu tenda. Temen gue nih yang paling pojok, dia kayak disenggol gitu badannya. Olek? Iya, dia ngerasain. Ya, dia nyolek gue nih, ngomong gitu dia. Terus siapa yang nyolek? Ini gue berasa, gue pindah dah. Gue jangan pada ketawa ya, emang rame gitu maksudnya, pada ketawa. Akhirnya suruh pindah tuh. Nah kita lagi cerita tuh di dalam tenda. Ini kok tumben ya, panas banget gitu, hangat gitu di dalam tenda. Biasanya kan dingin ya. Ya ternyata temen gue dia ngeliat juga, kita dikelilingin sama dia tuh. Iya, dikelilingin sama dia. Itu lagi cerita dingin, akhirnya dibikin panas hangat sama dia. Itu di pos 3. Jadi kayak dilindungin ya. Jadi maksudnya padahal dia tujuannya nggak baik tuh. Kalau tapi kita dapat kehangatan ya soalnya. Mungkin dia ngenalin kali bang, emang tempatnya kan. Iya, mungkin dia mau ngenalin, emang kita ada. Gitu sih paling. Terus ada lagi yang lu alamin sudah di situ, yang temen lu ngalamin apa, kesurupan? Kalau kesurupan nggak ada sih. Nggak ada ya? Alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah. Cuma ada lagi nih yang ketinggalan nih. Di arah puncak itu ada petilasan atau kuburan gitu. Apa tuh? Petilasan Brawijaya ke-5. Brawijaya 5? Iya, di Gunung Lawu. Itu temen gue habis sejarah tuh situ ceritanya. Turun puncak. Habis sejarah, sampai bawah, ya itu jadinya. Petilasan Brawijaya 5? Tapi cuma ketemu itu aja? Iya. Kalau gue kemarin, gue sempet angkat juga di channel gue ya, tentang storytelling. Tentang gue live kemarin, tentang Ratu Pantai Selatan. Kalau gue nggak salah denger ya, dia itu anaknya Brawijaya. Iya. Berapa itu? Lupa. Makanya Brawijaya itu ada yang keberapa gitu. Sepertinya dia Brawijaya gitu. Makanya kan ketika zaman Belanda kan kasusnya, kejadiannya, jadi dia itu Ratu Pantai Selatan pengen bantu rakyat Indonesia buat ngusir Belanda nih, gitu ceritanya. Cuma ditolak sama orang Indonesia, sama rakyat lah ibaratnya. Gak usah, kita masih sanggup kok.
Itu kalau nggak salah yang ngomong tuh Kiai pasti orangnya lebih tinggi, karena kan si Ratu Pantai Selatan ini bisa dikatakan nggak kayak kita halus, kasar, agak halus gitu, makhluk halus lah tuh goib. Dibilang tuh udah, kamu mah di alam kamu aja, berjuang dalam kamu, saya berjuang dalam saya. Gitu. Ya, mungkin gue ingat tadi gue nyambung Brawijaya, gue takut salah juga, ntar mungkin teman-teman bisa dikoreksi ya kalau ada yang salah di kolom komentar. Kalau nggak salah dia anaknya Brawijaya, salah satu itu, cuman gue nggak masuk akal gini, anaknya bisa jadi goib sih gitu, apa meninggal, apa gimana ceritanya. Ratu Pantai Selatan tau kan? Lo tau kan? Jadi bos, kalau lu pernah denger, ini nyambung aja ya, Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya jadi bukan di laut Pantai Selatan yang di Jawa Tengah, aslinya asalnya itu dari Jawa Barat tuh, ternyata di Tanah Sunda. Iya, Jawa Barat. Gue baru tau kemarin ya, pas gue baca literaturnya, nah bisa sih, padahal ceritanya lo kalau kita tahu di Jawa Tengah kan, Pantai Selatan lo tau kan kayak Parangtritis juga, tahu kan? Kecuali Pantura ya, Pantura Utara Jawa, mungkin itu masih ke kayak Karawang, masih masuk Pantura tuh. Terus Cikampek, apalah yang Jawa Barat ya. Gue bilang selatan, langsung ke selatan tuh. Tapi itu Ratu Pantai Selatan asalnya dari Jawa Tengah Sunda. Dari Jawa Barat. Itu PR sebenarnya, tapi bener, maksudnya kita kan pernah sejarah nih. Ya itu makanya gue angkat tuh di lab kemarin. Alamnya sih respon ngobrol banyak ya. Rencana gue ke depan pengen ngobrolin itu juga nanti, tapi terus kembali ke dulu ada lagi tuh. Paling kalau buat kejadian kalau di laut udah ya sepertinya. Sebenarnya laut itu bagus bang. Iya, sebenarnya serem sama bagusnya, kebanyakan bagusnya. Gitu. Kebanyakan indahnya maksudnya. Iya, daripada seremnya. Kalau nggak salah lu pernah naik di beberapa gunung ya? Iya. Ada. Kayak ada juga nanti kisahnya ya. Tapi nggak sekarang tuh. Ya, jadi bro temen-temen, nanti gue bakal ngundang si Sobur lagi buat di sini lagi dengan gue atau lokasinya di Gunung Salak ada ya bro ya? Di Gunung Salak gede. Gunung Salak udah gede. Kalau Gunung Salak lo tau kan? Jalannya, nah ya pasti banyak cerita yang lebih horor dari gunung yang laut sekarang ya, di Gunung Salak. Tapi nanti ya bro, sekarang. Boleh. Oke, terus lu punya pesan apa bro? Paling pesannya kalau gua buat yang pada naik gunung nih ya bang. Iya, yang baru apa yang baru gitu kali. Intinya kita jangan takut dulu sama yang hal-hal mistis. Intinya persiapan kita kudu matang dulu nih. Dari sini. Iya, persiapan fisik, contoh fisik. Terus alat-alat pribadi. Kayak misalkan sepatu, kaos kaki kita harus bawa berapa, logistik kita harus cukup apa enggak, kita pikirin juga di sono. Iya. Ada makanan? Kalau di gunung kan nggak ada. Kita kan bawa sendiri. Ada warung di bawah ya? Warung juga ada sih, cuma nggak lengkap lah. Kayak obat-obat pribadi, ya kan, obat-obat pusing kayak gitu. Sebenarnya yang harus diperhatiin naik gunung tuh sebenarnya itu dulu bang. Karena buat stamina ya? Kadang kalau kita mikir langsung ke mistisnya, kita lupa nih apa yang kita harus bawa nih. Padahal itu penting gitu. Padahal itu dulu nih yang penting. Kalau soal mistis, ya emang udah tempatnya. Ya, gunung ya. Iya, gunung kan emang tempatnya. Udah itu kan dia duluan yang ada. Kita kan. Iya, sebenarnya pesannya itu doang sih. Terus kalau di gunung itu kan pantangannya ada di beberapa gunung yang kita nggak boleh ngomong apa gitu. Iya. Ada nggak sih itu sebenarnya? Kalau dibilang benar, sebenarnya itu balik lagi kita bang. Ya kita nggak sopan juga sih kalau ngomong kasar di daerah orang itu. Ya seenggaknya kita jaga bahasa juga, tata bahasa kan lebih lama-lama dia nenek moyang kita. Ya tolong dijaga lah kata-katanya di gunung. Sebenarnya satu intinya pokoknya persiapan harus matang. Medannya juga harus dikulik dulu nih, mana medan yang susah. Itu pokoknya harus matang, dihitungin matang-matang kalau buat naik gunung. Cukup bang. Oke. Tapi harus sambil ngopi. Siap. Sambil foto. Oke teman-teman, mungkin itu tadi kisah perjalanan pendakian Gunung Lawu. Ya emang sih mungkin kalau lihat dari durasi gue nggak tahu ya berapa menit. Kayak cuma ada mungkin. Bukan masalah durasinya, tapi kita isi dan makna yang disampaikan oleh si Sobur tadi dalam pendakiannya. Dan dia juga udah janji tadi bakal balik lagi ke sini buat ceritain di beberapa lokasi yang udah dijalanin, Bro ya. Mungkin ke depannya gue sempat minta kalau lo ada, bukan minta sih, kalau ada relasi temen, dan buat temen-temen atau kalian yang punya pengalaman horor misteri khususnya untuk orang-orang Depok,
Karena kebetulan nih di Depok lokasinya, jadi bisa nanti kunjungin di follow di Instagram gua aja di Baper TV ataupun di TikTok gua di Baper TV. Silakan, di situ ada kolom inbox, lu inbox aja ke kolom gua, bang gua mau dong jadi narasumber, nanti gua feedback. Itu aja dari gua. Makasih udah nonton stay dari awal hingga akhir, dan makasih banyak Subur udah. Siap bang, sama-sama. Jangan kapok ya, coba gua kasih konfirmasi. Aman. Iya, oke. Siap. Oke, itu teman-teman. Jangan lupa buat yang baru berkunjung di subscribe, di like, dan di share banyak-banyak kali juga, bantu share ya. Siap, jangan lupa share. Ya, nih buat yang saudaranya, orang tua temannya Sobur nih, orang udah masuk YouTube nih. Ditonton dari awal sampai akhir nih, jangan sampai tontonnya. Sebenarnya gue takut bang masuk kayak gini, takut salah ngomong doang. Oh enggak lah, iya. Kalau ngomong bisa dihapus. Siap. Ya, oke, makasih banyak. Salam merinding, salam muslim, salam Baper TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.